Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang proposal yang kami buat. Proposal tersebut berjudul Peran Komunikasi Digital Terhadap Pandemi COVID-19. Proposal ini disusun oleh Muhammad Sultan Aji Wiranata, Sania Zakiatul Salsabila, saya sendiri Balisa Abdullah Sugiarto, Ida Mardi Akil, dan juga Gusti Ayu Kadik Chandra Oktaviani Mahadewi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sania. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pada saat ini Indonesia bahkan seluruh dunia dilanda oleh pandemi COVID-19. Virus ini berasal dari China, tepatnya di Wuhan. Dengan adanya pandemi itu, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dengan diterapkannya PSBB ini, otomatis kegiatan masyarakat menjadi terganggu karena diberlakukan PSBB, masyarakat tidak bisa berkomunikasi dengan langsung. Dari latar belakang itulah kita mengajukan proposal dengan judul Peran Komunikasi Digital Terhadap Pandemi COVID-19. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang, ditemukan beberapa permasalahan, kemudian dapat disimpulkan seperti berikut. Yang pertama, seberapa penting komunikasi di Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, apa dampak komunikasi digital terhadap masyarakat pada saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, bagaimana peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat agar tidak mudah percaya dengan hoaks tentang COVID-19. Lalu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui peran komunikasi digital terhadap pandemi COVID-19. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya yaitu bab 2, landasan teori yang ada komunikasi, jenis komunikasi, pengertian komunikasi digital dan pengaruhnya, dan terakhir pengertian COVID-19. Pengertian komunikasi, ya, secara singkatnya, pengertian komunikasi adalah proses di mana seorang komunikator menyampaikan pesan kepada seorang pendengar atau banyak pendengar. Berikutnya, ada beragam jenis komunikasi yang diantaranya ada cara penyampaiannya, yaitu diantaranya ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Ada juga menurut kelangsungannya yang diantaranya ada komunikasi langsung dan tidak langsung. Berikutnya ada menurut jenis pesannya, diantaranya ada komunikasi lisan dan tulisan. Berikutnya ada komunikasi menurut arahnya, di mana ada komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Berikutnya ada komunikasi menurut pelakunya, di antaranya ada komunikasi perseorangan dan komunikasi kelompok. Selanjutnya ada komunikasi menurut sifatnya, yang diantaranya ada komunikasi formal dan komunikasi informal. Ada juga menurut ruang lingkupnya, diantaranya komunikasi internal dan eksternal, dan yang terakhir komunikasi menurut jalan informasi, diantaranya ada komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, dan komunikasi ke samping. Komunikasi digital yaitu komunikasi yang berbasis komputer untuk mengirim dan menerima pesan atau bertukar kabar lewat platform digital. Di antaranya kayak WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, video call. Banyak beragam macam. Berikutnya, pengaruh dari komunikasi digital. Nah, pengaruhnya itu sangat besar untuk makhluk sosial, apalagi manusia, yang dimana makhluk yang perlu bersosialisasi, karena manusia itu perlu mengontrol lingkungannya, dan juga perlu beradaptasi terhadap lingkungannya. Terakhir, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Penyebabnya itu ada beberapa penyebabnya, diantaranya adalah batuk, pilek, yang lebih serius yaitu Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan ada juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS.
Coronavirus ini baru ditemukan pada tahun 2019 bulan Desember dan dimulai wabahnya di Wuhan, Tiongkok, dan sekarang ini tersebar di seluruh dunia. Itu aja pembahasan dari bab 2 landasan teori. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan bab 3 di bagian metode penelitian dan teknik pengumpulan data. Pengertian metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiono, metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivism. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif makna daripada generalisasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan dalam pembuatan karya tulis ini adalah yang pertama yaitu studi literatur. Studi literatur biasa digunakan seorang penulis sebagai referensi, di mana dalam metode ini, kami sebagai penulis mencari sumber dari jurnal maupun website resmi yang ada di internet. Yang kedua yaitu angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Namun karena situasi saat ini sedang pandemi COVID-19, maka penulis memutuskan untuk menyebarkan angket secara online. Dan yang terakhir yaitu survei. Survei digunakan untuk mengumpulkan data-data informasi tentang populasi secara besar. Dalam metode ini, penulis akan menyebarkan survei dalam bentuk Google Formulir yang digunakan secara online juga. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Balkista. Selanjutnya adalah teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data merupakan lanjutan dari teknik pengambilan data. Data akan diolah oleh penulis sesuai dengan aturan yang ada sehingga memiliki makna yang saling berkaitan. Data-data tersebut akan disusun menjadi sebuah tulisan sehingga data-data tersebut mendekati kebenaran. Kami menggunakan teknik editing untuk mengolah data pada penelitian ini. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi yang kami gunakan adalah 61 mahasiswa di Prodi Komunikasi Universitas Pertamina. Dan sampel yang kami gunakan adalah 61 mahasiswa di Prodi Komunikasi Universitas Pertamina. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, kami memiliki beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini, penulis menentukan topik penelitian, menyusun rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian. Dan yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, penulis memulai menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan di dalam angket dan survei. Selanjutnya, penulis akan menyebarkan angket dan survei tersebut. Dan yang terakhir adalah penulis mengumpulkan seluruh data yang telah ada. Kemudian penulis akan menyusun dengan menggambarkan ke dalam bentuk laporan penelitian. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Idam. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang simpulan dan saran. Nah, pertama ini simpulannya. Nah, simpulannya ini tuh yang pertama, komunikasi di masa pandemi itu sangat penting. Mengapa? Karena pada dasarnya itu manusia adalah makhluk sosial yang memang itu selalu berkomunikasi dengan manusia lainnya seperti itu. Ya, meskipun melewati digital, komunikasi digital atau secara daring. Dan yang kedua itu adalah dampak komunikasi digital pada masa pandemi ini. Seperti yang kita tahu, bahwasanya pemerintah itu menyarankan atau mewajibkan masyarakatnya untuk WFH. Nah, itu salah satu contohnya, salah satu contoh dampaknya seperti itu. Dan yang ketiga ini adalah peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat. Seperti yang kita tahu, bahwasanya pada masa pandemi itu banyak banget berita-berita hoax yang kebenarannya itu nggak terpercaya gitu. Jadi pemerintah berinisiatif membuat suatu web atau platform yang dikhususkan untuk berita-berita tentang COVID ini seperti itu. Dan sarannya
Yang pertama, ini untuk penulis. Nah, untuk penulis ini diharapkan agar bisa memanfaatkan komunikasi digital ini dengan baik dan tetap menjalin hubungan silaturahmi dengan yang lainnya. Dan yang kedua ini untuk peneliti selanjutnya. Nah, untuk peneliti selanjutnya ini diharapkan untuk berinovasi lagi, berkreasi lagi di masa pandemi ini agar kegiatannya itu lebih baik, seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir ini untuk Universitas Pertamina. Untuk universitas ya kita mengharapkan universitas itu bisa memanfaatkan komunikasi digital itu dengan baik. Ya meskipun memang resikonya tuh ya banyak gitu, tapi universitas ini harus bisa mengoperasikannya dengan baik, dengan benar, dan ya meskipun dilakukan secara jarak jauh seperti itu. Oke, sekian aja dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.